Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari Pendidikan Geografi kelas 5B. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan pandangan saya mengenai apa itu terorisme dan dalam sudut pandang mitigasi bencana. Nah, teman-teman, mitigasi bencana itu kan berhubungan dengan ya bencana ya. Nah, kenapa sih terorisme itu dikategorikan sebagai bencana juga? Nah, teman-teman itu kayak kita agak bingung juga ya. Nah, kita samakan persepsi dulu bahwa terorisme itu merupakan bencana non alam. Sebenarnya apa sih itu yang namanya yang dinamakan sebagai bencana non alam? Bencana non alam itu ya sebagai namanya ya seperti namanya itu eh, bencana yang tidak diakibatkan dari faktor alam seperti bencana-bencana alam seperti ya gempa atau banjir itu kan terjadi karena faktor alam ya. Nah, ini terorisme ini terjadi karena faktor yang non alam tadi seperti mungkin adanya konflik antar manusia, konflik perbedaan ideologi atau dan yang lain-lain seperti itu. Nah, terorisme ini dikategorikan sebagai bencana non alam karena memang jika terjadi teror itu kan apa ya keresahan, timbul kerugian juga. Nah, oleh karena itu dalam mitigasi bencana juga dikaji terorisme ini dikategorikan sebagai bencana non alam seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi, maaf, tanpa berlama-lama lagi kita pada kesempatan kali ini akan membahas bencana non alam dalam hal ini terorisme dalam sudut pandang mitigasi bencana. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita berkenalan dulu yuk dengan istilah terorisme. Nah, terorisme itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris teman-teman, terrorism, yang artinya kalau misalkan diartikan ke bahasa Indonesia ya, yang artinya itu penggunaan kekerasan dan intimidasi yang melanggar hukum, terutama terhadap warga sipil dan dalam mengejar tujuan politik seperti itulah kurang lebih. Nah, kita tahu ya di tahun 2002 ya saya masih kecil sih waktu itu. Tahun 2002 itu kan terkenal dengan istilah bom Bali ya. Bom Bali itu yang menyerang Pantai Kute yang menyebabkan korban jiwa yang ya ratusan korban jiwa dari berbagai negara termasuk turis juga ya, termasuk turis dan warga lokal juga. Terus ada juga serangan bom di maraton yang ada di Boston tahun 2015 lalu. Terus dan yang paling terkenal itu yang ISIS, yang akunya itu ya Islamic State of Iraq dan Suriah. Nah, bagaimana sih orang-orang tersebut tuh bisa melakukan aksi-aksi teror tersebut, dan apa sih yang melatar belakangi seseorang atau sekelompok orang itu bisa melakukan aksi teror tersebut. Nah, oleh karena itu mari kita bahas lebih lanjut. Berlanjutnya teman-teman, kita kan sudah membahas tentang pengertiannya, tentang penyebabnya itu sendiri, hal-hal yang melatar belakanginya, dan barusan kita sudah membahas tentang tujuan dari si aksi teror ini ya teman-teman. Nah, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu berlanjut ke mitigasi bencananya teman-teman nih. Nah, udah saya singgung di awal ya bahwa terorisme ini ya termasuk ke dalam bencana non alam. Bencana non alam karena memang ya menimbulkan keresahan, kerugian juga. Ya bayangkan aja kayak misalkan itu kayak aksinya itu diwarnai dengan bom-bom di sana sini, bom bunuh diri atau bom waktu atau bom segala macam bom, terus ada tembakan juga, itu ya pasti kayak sama merugikannya dengan bencana-bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti longsor atau seperti banjir juga seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi
bagaimana cara kita untuk menanggulangi, bagaimana cara kita untuk menghadapi aksi-aksi teror tersebut. Ya tentu sih kita tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Kita perlu bantuan pemerintah, kita perlu bantuan aparat keamanan, kita butuh bantuan dari orang lain juga, kita butuh bantuan support. Semisal kita menjadi bahan sandera ya, wah itu sangat kayak apa ya, kayak tidak apa ya, kayak semua orang itu pasti gak mau gitu ya menjadi sandera seorang teroris gitu. Pasti gak mau. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan ya pasti tetap tenang, ikuti arahan, dan sebisa mungkin untuk tidak terpengaruh gitu ya teman-teman, tidak terpengaruh dengan si teroris ini. Kalau misalkan kita itu jadi sandera atau jadi apa ya, mungkin itu terdengarnya itu ya mudah, tapi eksekusinya itu yang sulit gitu ya teman-teman. Seperti yang tadi yang saya bilang, tetap tenang, tetap ikuti protokol atau arahan dari aparat keamanan jika terjadi suatu aksi teror gitu ya. Tentunya jangan mendekat ke TKP, jangan mendekat sekalipun itu apa ya, kayak aksi teror itu sudah mereda atau apa, kayak itu bisa sewaktu-waktu bisa naik lagi gitu ya tensinya. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak tetaplah waspada gitu, tetaplah berpegang teguh pada pendirian yang kuat, berpegang teguh pada pemikiran yang sehat dan pemikiran-pemikiran yang positif lainnya. Soalnya kita kayak apa ya, kita kan hidup di dunia ini tidak sendiri. Pemikiran-pemikiran dan otak-otak manusia itu kan bukan otak-otak ya, otak dan pemikiran manusia itu pasti itu berbeda. Nah, perbedaan itu kan melahirkan yang namanya keindahan gitu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbeda pemikiran boleh, tapi ya sebisa mungkin kita rembukan dulu, sebisa mungkin kita apa ya, kayak share pemikiran kita yang berbeda tersebut. Soalnya kayak kalau kita memaksakan kehendak itu ya nggak baik. Kita memaksakan kehendak kita dan berakhir radikal itu pasti merugikan banget sih. Yang namanya ya seperti itu, pemikiran-pemikiran radikal itu pasti sangat-sangat merugikan, dan kita harus mencegah hal tersebut terjadi dan berkembang di ranah, khususnya ranah pendidikan ya teman-teman, ranah pendidikan persekolahan, ranah pendidikan perkuliahan. Dan ya kita jangan mudah terpengaruh dan jangan mudah terinfluence oleh para influencer kotor ini. Janganlah ya, tetap semangat dan tetap berpegang teguh pada pendirian yang kuat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip. Untuk sementara segitu ya teman-teman. Gak banyak sih yang saya utarakan ya, gak banyak yang saya sajikan, gak terlalu saintifik juga, karena memang ini hanya berdasarkan kepada kepada pemahaman saya mengenai terorisme itu seperti apa, dan bagaimana cara kita menyikapinya, dan bagaimana cara kita untuk bisa bisa waspada atau bisa mengevakuasi diri saat terorisme itu terjadi. Ya nggak banyak sih yang saya utarakan, nggak banyak yang saya bisa bisa sampaikan di sini. Kurang lebihnya ya bisa teman-teman timbali dengan referensi-referensi yang ada di internet, seperti artikel koran atau artikel-artikel yang ada di banyak artikel yang ada di internet lah. Untuk saat ini mohon maaf untuk kekurangannya, dan cukup sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.